serius belajar agama harus juga tahu, minimal tahu ya, lebih-lebih bisa belajar serius. Yaitu apa? Fikih perbandingan madhab. Kenapa? Karena dengan kita belajar fikih perbandingan madhab, maka kita lebih luas cara berpikirnya, cara memahami Islamnya, cara mengamalkan Islam lebih luas. Nah, Ustadz dulu masih ingat ketika masih seusia adik-adik, semangat-semangatnya belajar agama, tapi sayangnya belajar agamanya itu sendiri. Baca buku sendiri, dipahami sendiri, tidak belajar kepada guru. Zaman dulu nggak ada adik-adik kajian online seperti ini, nggak ada. Zamannya Ustadz Brili masih seusia adik-adik itu YouTube itu belum ada. Ya, YouTube itu belum ada, Facebook belum ada. Ya, beneran, Facebook belum ada. Waktu itu baru ada yang namanya Friendster. Adik-adik tahu nggak Friendster? Ya, dulu itu YouTube belum ada. Terus YouTube itu baru ada ketika Ustadz sudah mau lulus SMA. Nah, YouTube baru mulai ada. Kemudian itu pun masih terbatas, masih uji coba. Masih uji coba, penontonnya juga masih sedikit, yang jadi konten kreatornya juga masih sedikit. Nah, sehingga belajar Islam itu ya kalau tidak ke majelis taklim, tidak ke pesantren, tidak ke taman pendidikan Al-Quran, ya tidak ada belajar Islam itu. Ya, akhirnya karena Ustadz Brili itu orangnya agak introvert waktu itu ya, waktu masih kecil, masih usia SMP, ya, itu baru mulai serius belajar agama ya. Masih introvert, masih suka menyendiri, nggak suka bersosialisasi gitu kan. Akhirnya belajar Islam itu sendiri, dipahami sendiri, baca buku sendiri, itu pun buku terjemahan adik-adik ya. Akhirnya apa? Menjadi orang yang cara beragamanya itu kolot. Ya, saking kolotnya itu begini. Ustadz Brili masih ingat dan itu penyesalan terbesar. Apa penyesalannya? Satu ketika ibunya Ustadz Brili itu ini memajang foto. Ya, memajang foto keluarga ya. Itu sama Ustadz Brili ditentang gitu. Nggak boleh pasang foto itu karena itu menjadi larangannya Rasulullah memasang foto itu. Wah gitu. Beneran, Ustadz Brili masih ingat itu. Ya, maka dibilangin sama ibunya Ustadz, ya kamu harus belajar lagi. Kamu masih belajar sendiri. Kamu jangan suka menyalah-nyalahkan. Belajarmu masih butuh panjang gitu. Waktu itu Ustadz Brili ya karena masih muda ya, merasa diremehkan, merasa disalahkan gitu. Akhirnya sambil berjalannya waktu dan adik-adik biasanya begitu ya, usia muda itu adalah usia masih mudah emosi, mudah tersinggung, mudah suudzon juga, ya itu masih muda. Jadi itu harus hati-hati ya adik-adik ya. Terus itu gara-gara belajar Islamnya itu tidak belajar perbandingan mazhab. Nah, dengan belajar perbandingan mazhab itu adik-adik akan memiliki cara berislam itu yang luas. Tidak mudah menyalahkan. Apalagi adik-adik ini ada mazhab Al-Auza'i, ada mazhab Al-Laits bin Sa'ad, ada mazhab At-Tabari, ada mazhab Ibnu Hazm Al-Zahiri, ada mazhab banyak lewat dari Imam Ibnu Uyainah, Imam Sa'id Ibnul Musayyib dan lainnya. Banyak ya mazhab itu, hampir 20 mazhab. Nah, dengan kita tahu itu, maka kita bisa merasakan ternyata Islam itu agama yang luas. Ya. Kalau kita sekedar belajar Islam itu hanya satu mazhab ya,
maka kita akan kesulitan ketika kita keluar negeri, adik-adik. Ya, ketika kita keluar negeri. Ustadz Brili, alhamdulillah, pernah ditakdirkan Allah pergi ke Istanbul, Turki. Ya, pergi ke Istanbul, Turki. Itu untuk azan subuh, itu menjelang mataharinya itu sudah agak terang ya. Bukan mataharinya, apa ya, langitnya itu sudah agak terang. Ya, dan baru iqomah itu ketika benar-benar terang langitnya itu. Ya, itu terjadi beneran lah adik-adik. Sehingga melaksanakan sholat subuh itu kayak sholat duha rasanya. Rasanya itu kayak sholat duha gitu. Karena kita di Indonesia kan sholat subuhnya itu adalah gelap banget masihan. Nggak ada cahaya fajar itu rasanya itu. Rasanya sekali lagi rasanya kayak nggak ada cahaya fajar. Bukan matahari loh ya, beda ya. Nah, itu contoh mazhab ya. Ada contoh lagi perbandingan mazhab itu adalah di Maroko, adik-adik. Di Maroko. Ya, itu kalau berwudu tidak boleh lewat keran air. Nggak boleh. Loh kenapa? Karena di sana susah air. Sehingga wudhunya itu hanya satu gayung doang. Nggak boleh ngambil gayung lagi. Ya, satu gayung doang. Loh Ustaz, bagaimana dengan orang yang berwudu pakai semprotan air? Ya, yang biasanya di Mekah itu loh. Nah, ada yang mengajarkan wudhunya pakai semprotan air doang. Nah, airnya kan akhirnya tidak mengalir ya. Mohon maaf, Ustadz Brili untuk hal tersebut tidak setuju. Ya, menurut Ustadz Brili lebih baik mengikuti madhab bahwa berwudhu itu harus airnya mengalir, walaupun mengalirnya tidak banyak. Ya, toh tempat wudhu kan dekat di masjid itu kan. Ya, itu ya di Masjidil Haram maksudnya, di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Baik, jadi dengan kita mengetahui mazhab itu ternyata macam-macam ya. Selagi mazhabnya benar lah adik-adik ya, maka kita bisa saling menghormati perbedaan selagi dia muslim. Ya, selagi dia muslim. Ya. Misalnya adik-adik yang paling simpel adalah soal kunut subuh ya kan. Ada yang kunut subuh itu dianjurkan, ada yang kunut subuh itu nggak boleh sama sekali. Lah, dari sini adik-adik kalau belajar perbandingan mazhab jadi tahu, oh alasannya yang mewajibkan kunut subuh itu ini, dalilnya itu ini, argumentasinya itu ini. Oke, paham. Terus orang yang meyakini kunut subuh itu haram sama sekali, tidak boleh. Oh, dalilnya ini, argumentasinya ini. Oh, ya sudah. Oke, masing-masing punya dalil dan itu nantinya hanya dipertanggungjawabkan. Baru kita tahu mana yang benar adalah kalau kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu itu, maka di dunia kita harusnya saling menghormati.